Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Windy Trinaya Gusti. I come from Group 7 and I want to tell about motion system in plants and motion system in animals. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Hewan dan manusia termasuk melakukan gerak aktif, sedangkan tumbuhan termasuk dalam gerakan pasif. Gerak pada tumbuhan ini dibagi tiga berdasarkan arah datangnya rangsangan. Yang pertama gerak endonom, yang kedua gerak higrokospis, dan yang ketiga gerak esionom. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang gerak endonom. Gerak endonom yaitu gerak yang tumbuhan yang dilakukan karena adanya sebuah rangsangan dari dalam tumbuhan tersebut. Contoh dari gerak endonom ini yaitu gerak nutasi. Gerak nutasi yaitu gerak spontan yang tidak disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Contoh dari gerak endonom ini yaitu gerakan atau aliran sitoplasma pada tumbuhan air Hydrilla verticillata. Yang kedua, gerakan higrokospis. Gerakan higrokospis yaitu gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya perubahan kadar air pada tumbuhan tersebut. Contoh dari gerak higrokospis ini yaitu pecahnya kulit pada buah polong-polongan yang sudah kering. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena pada saat terjadi perubahan kadar air yang tidak merata pada buah polong ini mengakibatkan kadar air pada tumbuhan polong ini menjadi tidak merata pula. Pengerutan yang terjadi ini mengakibatkan buah polong menjadi terbuka. Contoh lain dari gerak higrokospis ini yaitu membukanya kotak spora pada yang ketiga, kita akan membahas tentang gerak esionom. Gerak esionom yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar. Rangsangan ini bisa berupa dari cahaya, rangsangan berupa sentuhan, gravitasi, zat kimia, dan lain-lain. Berdasarkan gerak respon yang diberikan oleh tumbuhan, gerak esionom terbagi tiga. Yang pertama gerak nasti, yang kedua gerak tropisme, yang ketiga adalah gerak taksis. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Gerak tropisme ini terbagi atas dua. Yang pertama, gerak tropisme positif, yang kedua adalah gerak tropisme negatif. Gerak tropisme positif ini yaitu gerak pada tumbuhan yang dimana tumbuhan ini mengejar atau mendekati sumber rangsangan. Yang kedua, gerak tropisme negatif, di mana gerak pada tumbuhan yang selalu menjauhi arah datangnya rangsangan. Pada gerak tropisme ini terbagi atas 5. Yang pertama gerak fototropisme, yang kedua gerak geotropisme, yang ketiga gerak hidrotropisme, yang keempat gerak tikmotropisme, dan kelima gerak tikmotropisme. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang gerak fototropisme. Fototropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Gerak fototropisme ini terbagi atas dua. Yang pertama fototropisme positif, yang kedua fototropisme negatif. Yang A, fototropisme positif, yaitu gerak pada tumbuhan di mana gerak tumbuhan ini selalu mendekati arah sumbernya cahaya, seperti pada tumbuhan biji-bijian dalam fase tunas. Yang kedua, fototropisme negatif, yaitu gerak pada tumbuhan di mana tumbuhan ini selalu menjauhi sumber cahaya, seperti pada tumbuhan tropis yang selalu merambat. Yang B yaitu gerak geotropisme. Gerak geotropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Gerak geotropisme ini terbagi atas dua. Yang pertama geotropisme positif, dan kedua geotropisme negatif. Geotropisme positif yaitu gerak tumbuhan di mana selalu menuju arah sumber bumi atau ke dalam tanah. Yang kedua, geotropisme negatif yaitu gerak pada tumbuhan selalu menuju atau akarnya selalu menuju ke atas. Yang C, gerak hidrotropisme yaitu gerak pada tumbuhan di mana selalu mendekati sumber basah atau sumber air. Yang D, gerak tikmotropisme yaitu gerak pada tumbuhan karena akibat adanya sentuhan atau persinggungan. Contohnya pada sulur sirih yang membelit tanaman lain. Yang ke-E, gerak kemotropisme yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contoh dari gerakan kemotropisme ini yaitu
benang sari yang selalu menuju sel sel telur, dan juga akar yang selalu menuju tempat yang kaya akan unsur hara. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak taksis. Gerak taksis yaitu gerak pindah seluruh bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh sebuah rangsangan. Gerak taksis ini terbagi dua. Yang pertama gerak fototaksis, yang kedua gerak hemotaksis. Yang terakhir yaitu gerak nasti. Gerak nasti yaitu gerak pada tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Gerak nasti terbagi empat, yaitu gerak nasti terbagi empat. Yang pertama seismonasti, yang kedua niktinasti, yang ketiga fotonasti, yang keempat gerak termonasti. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang gerak seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan berupa sentuhan. Contohnya, putri malu akan menguncup ketika disentuh. Yang kedua, gerak niktinasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya kondisi gelap. Contohnya, pada menutupnya daun lontoro karena cahaya gelap. Yang ketiga, gerak fotonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Contohnya, gerak mekarnya bunga pukul 4 pada sore hari. Yang terakhir yaitu gerak termonasti, yaitu gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan berupa suhu. Contoh gerak termonasti yaitu mekarnya bunga tulip pada suhu tertentu. Sekian, terima kasih. Itulah gerak macam-macam gerak pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak